Selamat pagi, saya Arfian Ramanta. Saya akan berpidato dari tugas mata kuliah Public Speaking Universitas Terbuka. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Berapa banyak dari kita di ruangan ini sebagai marketing strategis yang tiba-tiba kita ditodong nih oleh bos kita. Pokoknya buat kampanye ini viral. Jadi ketika pagi-pagi kita udah ditodong oleh kalimat itu kayak menyeramkan gitu bagi kita ya. Karena kita harus disuruh tiba-tiba untuk membuat sebuah konten yang viral. Membuat konten yang viral itu menyeramkan di pagi hari teman-teman. Padahal selama ini saya percaya bahwa viralitas itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah fluke, sebuah lotre kreatif yang tidak bisa kita prediksi. Namun saya di sini akan mengatakan bahwa kita semua ternyata salah guys. Viralitas itu bukanlah keberuntungan. Viralitas adalah konsekuensi. Viralitas adalah hasil dari sebuah proses yang sangat spesifik, yaitu mendengarkan. Jadi kasus yang akan kita bedah hari ini adalah kampanye fenomenal Duolingo dan Tokopedia. Jadi ini bisa jadi kayak blueprint nih bahwa ada loh kampanye yang kita gelar itu yang pada akhirnya viral itu diciptakan, tidak ditemukan. Jadi mari kita bedah guys. Awal 2025 Duolingo Indonesia itu memberikan brief ambisius kepada agensi. Jadi ciptakan momen break the internet yang autentik di Indonesia. Lalu apa respon dari agensi? Mungkin kayak endorsement yang besar-besaran lah, pakai jingle yang super catchy atau pakai iklan di mana-mana gitu. Tapi Innocent Indonesia, agensi Duolingo Indonesia tahun 2025 itu melakukan hal yang tidak biasa. Mereka diam dan mereka mendengarkan. Dan dari mendengarkan itu mereka tahu bahwa warga lokal Indonesia itu agak bingung nih karena melihat Duolingo aplikasinya yang warna hijau itu sama dengan Tokopedia yang warna hijau juga. Nah, biasanya brand manager akan bilang ini adalah brand confusion atau sebuah masalah gitu. Tetapi Innocent Indonesia tidak ngomong seperti itu. Innocent Indonesia malah melihat kebingungan ini menjadi peluang emas. Mereka tidak melawan meme, tapi mereka menjadikan meme itu menjadi kenyataan. Ini adalah poin kritis pertama, yaitu keberanian untuk mengadopsi, bukan untuk mengontrol. Jadi mereka tidak susah payah menceritakan cerita itu dari nol. Mereka mengambil cerita yang sudah ada di benak audiens dan memberinya panggung utama. Kampanye dimulai bukan dari iklan TV yang mahal, tapi dengan sebuah langkah provokatif di media sosial, yaitu ketika Duo memakai kaos bertuliskan bukan Topet. Beberapa saat kemudian Topet membalas dengan komentar jenaka bukan Duolingo atau bukan Duo gitu. Nah, ini memicu pertengkaran yang berlanjut di Topet dan pada akhirnya para audiens kayak memilih lu pihak Duo atau pihak Topet. Jadi ini menurutku jenius karena langkah yang instan ini memvalidasi perasaan para audiens. Ternyata kami didengar loh, kalian benar dan kalian juga lucu. Tapi mungkin di sini ada yang bilang dalam hati, itu kan cuman gimmick, cuma main-main di media sosial. Apa business value-nya? Poin kedua kita yaitu bagaimana mengubah awareness menjadi aset bisnis. Namun yang kalian tahu bahwa kampanye ini tuh bukan hanya gimmick ringan di TikTok, tetapi sebuah funnel yang dirancang dengan presisi. Karena pertama, kampanye ini menyelesaikan masalah bisnis konkret bagi Duolingo ketika brand global membutuhkan cap relevansi lokal. Dengan menggandeng Tokopedia, brand lokal yang sangat dipercaya, Duolingo secara instan mendapatkan legitimasi dan koneksi emosional di pasar Indonesia. Dalam laporan Kantar,
perusahaan dalam bidang data dan analitik pemasaran secara konsisten menunjukkan bahwa brand yang dianggap relevan secara budaya dan unik memiliki pertumbuhan nilai brand yang jauh lebih tinggi. Kampanye ini adalah contoh sempurna dari penciptaan relevansi budaya. Kedua, dan ini yang paling penting, kampanye ini tuh punya tujuan akhir komersial yang jelas. Puncak dari semua awareness ini bukanlah sekedar K-pop party di GBK pada 2 minggu November 2025. Puncaknya adalah peluncuran official merchandise store pertama Duolingo di Asia Tenggara yang diluncurkan di mana? Tentu saja di Tokopedia. Jadi Duolingo dan Tokped ini tidak hanya viral 2,2 juta engagement dalam 7 hari sejak peluncuran kampanye pada akhir Oktober 2025, tetapi mereka juga viral untuk menjual. Mereka mengubah meme menjadi commerce. Mereka mengubah brand confusion menjadi brand conversion.